Assalamualaikum, selamat datang di Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTSN 3 Malang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, yakni pengertian belajar. Kedua, belajar efektif. Ketiga, strategi belajar efektif. Keempat, prinsip belajar. Dan yang kelima, cara belajar. Pengertian belajar menurut Tursan Hakim, seorang konselor dan psikoterapis, adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Sedangkan menurut Slameto, seorang ahli pembelajaran, yaitu belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungannya. Atau singkatnya, belajar adalah sebuah perubahan. Untuk memperoleh banyak perubahan, kamu harus belajar dengan efektif. Apa sih belajar efektif itu? Belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan dan dilakukan di jadwal tertentu dengan tidak memakan banyak waktu dan hasilnya maksimal. Sebagai seorang siswa, diperlukan sikap belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan dengan sempurna. Ada beberapa strategi agar belajar menjadi efektif. Yang pertama, ciptakan emosi positif. Kedua, ciptakan minat dengan bertanya ambak, apa manfaat bagi aku? Yang ketiga, temukan gaya belajarmu. Yang keempat, perhatikan kemampuan dan waktu yang kamu butuhkan dalam belajar. Kelima, pilih tempat dan suasana yang nyaman. Dan keenam, buatlah peta konsep untuk memudahkan kamu belajar. Ada beberapa gaya belajar. Simak baik-baik ya, dan temukan gaya belajarmu. Yang pertama, gaya belajar visual. Modalitas ini mengakses citra visual yang diciptakan maupun yang diingat. Misalnya warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar. Ciri-ciri orang visual: teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan, mengingat dengan gambar, lebih suka membaca daripada dibacakan, membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh, dan menangkap detail, mengingat apa yang dilihat. Gaya belajar auditorial mengakses segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun diingat, misalnya musik, irama, nada, dialog internal, dan suara yang menonjol. Ciri orang auditorial: perhatian mudah terpecah, berbicara dengan pola berirama, belajar dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir dan bersuara saat membaca, dan berdialog secara eksternal dan internal. Gaya belajar kinestetik. Modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan atau yang diingat. Misalnya, gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik. Ciri orang kinestetik, yakni menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak bergerak, belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, mengingat sambil berjalan dan melihat. Prinsip belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih sesuatu. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga,
memahami materi terlebih dahulu baru menghafal. Yang keempat, sering diulang. Yang kelima, memiliki keyakinan akan kemanfaatan hal yang dipelajari. Yang keenam, perlu istirahat. Yang ketujuh, pemanfaatan materi yang telah dipelajari. Dan yang delapan, hindari hal yang menghambat dalam belajar. Selanjutnya adalah cara belajar. Kali ini kita akan mengelompokkan menjadi dua tempat, yakni yang pertama, cara belajar di sekolah, dan yang kedua, cara belajar di rumah. Langsung saja, cara belajar di sekolah. Yang pertama, tahu pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, memiliki sikap terbuka. Yang ketiga, tersedianya alat belajar. Yang keempat, memiliki minat yang besar dan aktif serta kritis. Dan yang kelima, memiliki semangat berprestasi. Sedangkan cara belajar di rumah, yang pertama, pilih waktu yang tepat. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Yang ketiga, pilih tempat yang nyaman. Dan yang keempat, mengulang pelajaran, menyiapkan materi, dan mengerjakan tugas. Selain cara belajar di atas, tentunya strategi belajar yang baik juga memperhatikan etika belajar secara Islami, yaitu keikhlasan niat dalam menuntut ilmu yang dibenarkan dalam hadis berikut ini. Yang kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, berniat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan membela syariat Islam. Yang keempat, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Yang keenam, menghormati para alim ulama, termasuk guru. Dan yang ketujuh, mencari kebenaran dan sabar. Materi strategi belajar telah usai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.